wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitul Fadila, program studi teknologi hasil perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai food additive atau biasa disebut dengan bahan tambahan pangan, serta beberapa golongan yang termasuk dari bahan tambahan pangan. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu BTP atau bahan tambahan pangan. Jadi BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk dari pangan. Kemudian ada penggolongan dari BTP itu sendiri, yaitu ada bahan pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Kemudian selain bahan tambahan pangan yang tercantum dalam peraturan menteri, masih ada beberapa BTP lainnya yang biasa digunakan dalam pangan. Misalnya yang pertama yaitu enzim. Jadi enzim yaitu bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan, tanaman atau mikroba yang dapat menguraikan secara enzimatis, misalnya membuat pangan menjadi lebih empuk, lebih larut. Terus yang kedua yaitu penambahan gizi, yaitu bahan tambahan berupa asam amino, mineral atau vitamin baik tunggal maupun campuran yang dapat meningkatkan nilai gizi pangan. Kemudian yang ketiga yaitu humektan. Jadi humektan yaitu bahan tambahan pangan yang dapat menyerap lembab sehingga mempertahankan kadar air pangan. Adapun jenis bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, ada asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, diatriliporkorbanat, dosin, kalium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofuran, dan formalin. Kemudian kita memasuki pada materi pertama yaitu bahan pengawet. Jadi bahan pengawet ini pada umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Jadi bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman atau peruraian disebabkan oleh mikroba. Tetapi tidak jarang produsen ini menggunakannya pada pangan yang relatif awet dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan atau memperbaiki tekstur dari pangan. Bahan yang termasuk dari pengawet yaitu formalin. Jadi formalin ini juga banyak disalahgunakan untuk mengawetkan pangan seperti tahu dan mie basah. Tetapi formalin ini sebenarnya merupakan bahan untuk mengawetkan seperti mayat dan organ tubuh dan sangat berbahaya bagi kesehatan dan organ tubuh. Jadi zat pengawet ini terdiri dari dua jenis, yaitu ada zat pengawet organik dan zat pengawet anorganik. Jadi zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada anorganik karena bahan ini lebih mudah didapat. Kemudian zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet ialah ada asam sorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksida. Kemudian yang kedua yaitu ada zat pengawet anorganik, yaitu yang masih sering dipakai untuk nitrat, sulfat, dan nitrit. Kemudian yang kedua yaitu pemanis buatan. Jadi pemanis buatan atau sering disebut dengan pemanis sintetik adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis pada pangan. Sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan gula. Adapun kelebihan dari pemanis buatan dibandingkan dengan pemanis alami yaitu rasanya yang lebih manis, membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih rendah, sehingga cocok untuk penderita penyakit gula atau disebut dengan diabetes, serta harganya yang lebih murah. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722, sebenarnya siklamat dan sakarin hanya boleh digunakan dalam pangan yang khusus digunakan untuk orang yang menderita diabetes atau sedang menjalani diet kalori. Kemudian kita masuk di zat pewarna. Jadi penambahan bahan pewarna pada pangan dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti yang pertama yaitu memberi kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna pangan, menstabilkan warna,
menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, mengatasi perubahan warna selama penyimpanan. Kemudian kita memasuki pada materi yang ketiga, yaitu ada penyedap rasa dan penemulsi. Salah satu penyedap rasa dan aroma yang dikenal luas di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak, dan terdapat dalam berbagai merek di pasaran. Jadi penyedap rasa ini termasuk mengandung senyawa yang disebut dengan monosodium glutamat atau biasa disebut dengan MSG. Peranan glutamat sangatlah penting diantaranya untuk merangsang dan menghantarkan sinyal-sinyal antara sel otak. Adapun fungsi dari pengemulsi, pemantap, dan pengental dalam pangan adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air, sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta mempunyai tekstur yang kompak. Kemudian kita memasuki materi yang keempat, yaitu antioksidan. Jadi antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat kerusakan sel dalam tubuh. Jadi senyawa ini memiliki dua fungsi apabila ditambahkan ke dalam produk, yaitu fungsi nutrisi dan fungsi non-nutrisi antioksidan. Antioksidan berperan penting dalam pangan, yaitu mempertahankan produk, mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan warna dan aroma. Adapun fungsi dari nutrisi antioksidan antara lain yaitu menghambat kerusakan sel tubuh, mencegah beberapa penyakit fatal seperti kanker dan tumor, menghambat penuaan dini. Kemudian fungsi dari non-nutri antioksidan antara lain yaitu menghambat reaksi oksidasi lemak yang mungkin terjadi dalam produk pangan. Adapun jenis-jenis dari antioksidan ada dua, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetis. Jadi antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari tanaman dan ditambahkan ke produk pangan dalam bentuk tanaman aslinya ataupun hasil ekstraksinya. Kemudian yang kedua yaitu antioksidan sintetis. Adalah antioksidan yang diperoleh dari hasil sintetis reaksi kimia dan diproduksi untuk tujuan komersial. Kemudian materi yang kelima yaitu sifat dan kegunaan dari pemutih dan pematang tepung. Jadi pemutih dan pematang tepung adalah bahan yang dapat mempercepat proses pemutihan dan sekaligus pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu hasil penanganan, misalnya dalam pembuatan roti, cracker, biskuit, dan kue. Kemudian anti kempal dan anti kerak. Jadi anti kempal ini biasanya ditambahkan ke dalam pangan yang berbentuk tepung atau bubuk. Oleh karena itu, peranannya di dalam pangan tidak secara langsung, tetapi terdapat di dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pangan seperti susu bubuk, tepung terigu, gula pasir. Kemudian kita memasuki materi yang terakhir, yaitu ada pengeras dan sekuestra. Jadi pengeras ditambahkan ke dalam pangan untuk membuat pangan menjadi lebih keras atau mencegah pangan menjadi lebih lunak. Adapun dampak dari pengeras yaitu menimbulkan gangguan pada sistem pencernaan yang dapat disebabkan oleh senyawa kalsium glukonat dalam bahan tambahan pangan pengeras. Jadi yang kedua yaitu gangguan hati yang disebabkan oleh senyawa kalsium sulfat dalam bahan tumbuhan pangan pengeras. Kemudian sekuestran. Jadi sekuestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pada pangan sehingga menetapkan warna dan tekstur pangan atau mencegah perubahan dari warna pangan.
Adapun dampak negatif dari sekuestran yang pertama yaitu rata-rata pertumbuhan lambat pada anak dan remaja, tidak ada selera atau nafsu makan, penyembuhan luka yang lambat, kelelahan yang hebat,